Semangat pagi. Hai sahabat Semanggi, perkenalkan nama saya Jihan. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan membahas sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Di sini saya akan membahas dengan rekan-rekan saya. Bisa perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Amir dari MKO di bagian logistik. Saya Darmawan dari MKO Jakarta, Sales Project. Oke, kalau gitu kita mulai untuk sesi bedah buku. Di sini ada nih Pak Dar sama Pak Amir. Ada kata yang disebutkan bahwa masa bodoh bukan berarti menjadi acuh dan tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kan yang kita tahu bodoh amat tuh konteksnya negatif, Pak. Kira-kira ada nggak nih menurut bapak-bapak dari bodoh amat tuh ada nggak sisi positifnya? Coba bisa diungkapkan opininya. Coba yang muda dulu. Oh, saya kasih yang muda dulu. Gimana tadi pertanyaannya? Yang muda saya. Saya dulu nggak apa-apa. Positifnya dari bersikap bodoh amat. Jadi, kan biasanya negatif nih kan. Aku coba. Ya, kalau menurut saya ya, memang masa bodoh atau bodoh amat itu memang orang identik dengan negatif ya. Tapi sebetulnya itu bisa dijadikan sebuah hal positif tergantung dari situasinya. Contohnya ya, yang saya katakan masa bodoh yang positif itu, misalkan tuh kita ada sebuah planning atau sebuah rencana di mana pada saat kita sudah menjalani prosesnya segala macam ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah itu saya bilang tuh masa bodoh dengan kegagalan yang terjadi saat itu. Kenapa? Kita masih punya planning selanjutnya yang bisa mencapai apa yang kita harapkan. Mungkin ya menurut saya pribadi seperti itu. Kalau Pak Amir gimana? Ya, kalau dari opini saya ya, kalau yang kita ngomongin apa? Masa bodoh ya, bukan masa bodoh. Kalau bodoh itu kan lebih ke apa ya, bodoh? Konteksnya kan negatif. Negatif ya. Enggak nih, bodoh, masa bodoh ya kan. Kalau masa bodoh ya konteksnya kan, kalau masa bodoh dia nggak terlalu mikirin lingkungan sekitar ya. Yang penting dia masih masa bodoh dia tuh kayak fokus gitu ya kan, fokus sendiri ya kan, dia nggak mau peduli lingkungan. Kalau konteksnya masa bodoh itu ya bagus ya, lebih buat diri sendiri, maksudnya biar Move on. nggak move on sih ya. Nggak mikirin pendapat orang lain. Nggak mikirin, tapi ya termasuk ya egois juga sih sebenarnya sih kalau masa bodoh. Tapi sisi positifnya untuk diri pribadi ya lebih ke fokus banget sih, lebih sisi positifnya lebih fokus, itu aja paling. Karena begini, bukan begitu, saudara Amir. Kalau bisa pribadi jadi Gimana? Iya. Kalau sebenarnya kan hidup tuh orang itu selalu dalam sebuah menjalankan sebuah kegiatan. Saya yakin mereka tuh punya skala prioritas. Ya, karena apa? Misalkan kita nih mau jalan sebuah aktivitas, nggak mungkin planning cuma satu, pasti ada beberapa planning, ya kan? Bikin A sampai Z. Betul. Nah, otomatis saya yakin ya secara otomatis kita tuh selalu bikin skala prioritas mana yang lebih penting. Betul nggak? Benar. Nah itu yang saya bilang masa bodoh itu bisa masa bodoh ya, kalau situ nggak mau pakai bodoh, oke kita hilangin masa bodoh ya, masa bodoh. Nah masa bodoh itu bisa jadi positif pada saat kita misalkan pada saat planning yang pertama yang kita sudah susun pagi-pagi gagal nih, ya kan? Kita masih punya skala prioritas yang kedua atau ketiga, keempat, kelima. Maksud saya seperti itu. Iya, Ini sih bukan sisi debat ya. Oh saya kita cuma membahas bukunya aja. Oh, iya. Itu opsi dari kita masing-masing. Oke, lanjut. Berarti intinya dari yang Pak Dan bilang tuh kita harus bodo amat, gak terlalu mikirin kesulitan yang kita hadapi gitu loh. Tapi bukan berarti cuek nih. Iya, jangan terlalu muluk-muluk sama kesulitan yang kita hadapi di plan A, misalkan gagal, kan masih banyak plan-plan yang lain. Nah, banyak yang harus dikejar. Iya, banyak yang harus dikejar adalah. Enggak sih, enggak ke situ sih. Ada tuh enggak ke situ sih. Masa bodohnya dia tuh ya sendirinya buat dia gitu ya kan, nggak mikirin sekitar, bukan masalah plan A, plan B, plan C, bukan. Iya, ya masa bodoh dia ya pokoknya dia nggak mau fokus sama diri sendiri. Fokus sama diri sendiri. Ya, Jadi dia mikirin yang lain. nggak mikirin sekitar. Goalsnya dia tercapai, tapi nggak juga bikin orang lain kesusahan. Gitu bang, bukan. Ya, bukan beda-beda. Yaudah, lanjut next. Oke. Di sini ada
sini ada seni yang bilang kalau entah Anda sadar atau tidak, Anda selalu memilih suatu hal untuk diperhatikan. Memilih suatu hal untuk diperhatikan, berarti untuk diri kita sendiri ya. Iya, pasti setiap orang ingin pengen merasa beda ya dari lingkungan sekitar atau di circle dia ya kan. Pasti dia mau lebih menonjol ya. Maksudnya nggak mau ya, pasti semua orang ya ingin beda ya. Ingin beda, nggak mau sama. Ya itu dia. Jadi apa namanya? Ya sifat manusia yang beda itu ya pamer ya, pamer ya. Bukan pamer, jadi begini. Kalau menurut saya nih ya, ini saya bicara dari profesi saya sebagai sales ya. Di dunia itu selalu mungkin jutaan orang, mungkin miliaran orang gitu. Tapi terkadang kita harus menjadi sales yang berbeda. Nah, dan saat perbedaan itu kita ciptakan, itu pasti jadi omongan, jadi pusat perhatian. Nah, ini yang dibutuhkan masa bodohnya itu. Nah, oh iya. Cara aplikasi sikap bodo amat di job desk masing-masing. Nah, itu masing-masing coba nih. Coba logistik gimana? Logistik gimana nih? Tadi Sikap bodo amat selama menjalani pekerjaan sebagai tim logistik gimana? Wah, agak susah sih ya kalau misalkan kita aplikasikan bodo amat di suatu tim ya, di suatu komunitas yang harus kita kerja sama tim. Kalau kita menerapkan sikap bodo amat itu agak susah. Karena itu kita ya kerja tim, kalau kita masukin bodo amat di tim kita, apalagi leader yang ngomong leader, jadi kayaknya nggak bisa diaplikasikan buat ke sebuah tim gitu. Soalnya kita ya kalau misalkan sifat bodo amat, kita nggak bodo amat lah, dia mau ngapain kek. Nah ini yang salah nih. Wah salah. Ya. Ini kalau ini menurut saya nggak tahu pekerjaan logistik lebih detail seperti apa. Cuma maksudnya seperti ini. Tadi yang saya bilang dalam sebuah kegiatan proses pekerjaan itu selalu ada yang namanya skala prioritas nih, ya. Nah misalnya nih ada beberapa expo yang terkirim, ya. Nah ada dua hal yang membuat tim itu tidak bisa melakukan pengiriman. Ya. Nah itu yang saya bilang tuh sebenarnya itu diperlukan sebuah cara berpikir yang bodo amat dengan permasalahan yang ada. Misalkan nih, ya, wah nggak bisa, kenapa kendala segala macam kita sudah coba dengan beberapa opsi, berata semua itu nggak bisa. Aku mau dipikirin saya pusing, akhirnya menunda pekerjaan yang lain. Kira gimana? Kan enggak kan? Berarti harus suka nggak suka harus next ke pekerjaan selanjutnya. Betul nggak? Nah itu bodo amat itu ya yang mungkin ya yang dimaksud itu yang dibutuhkan untuk jadi positif ya. Wah nggak bisa kirim ke sana nih, kenapa? Karena banyak kendala nih, mau dipikirin mau sampai jam 4 kan nggak mungkin. Wah bukan itu Pak. Bodo amat itu mungkin ya. Ya makanya kan beda kan, tadi kan gue bilang diaplikasikan buat si sifat bodo amat ini buat ke teamwork, buat ke tim itu nggak akan bisa. Soalnya itu kan yang namanya kita kerja bareng ya kan. Kalau nggak bisa. Jadi kalau misalkan bagian saya atau Pak Darmawan dalam satu tim, bagian punya sifat bodo amat lah, tim gue mau ngapain kayak yang penting gue kerja sendiri, ya nggak bisa. Nah, kalau saya ke aplikasinya ke situ gitu. Kalau case-nya misal sama customer nih Pak, untuk pengiriman bisa nggak nih ada sikap bodo amat gitu? Kalau buat ngirim ke customer sifat bodo amat sih nggak ada ya. Tapi itu langsung nih berhubungan sama customer. Misalkan kita bawa barang terus barang ketinggalan atau gimana, bodo amat lah, itu juga ada sales yang ngirim juga. Nggak bisa kan? Berarti intinya di logistik itu susah untuk intinya bukan di logistik, intinya sih kalau kita kerja teamwork, kalau sifat bodo amat kita nggak bisa. Kalau misalkan kita aplikasi buat diri sendiri, kita sendiri buat fokus untuk nggak mau lihat pemandangan atau nggak mau iri sama orang lain ya kan, nggak mau lihat kanan kiri ya kan, nggak tolak-tolak lah ya kan. Yang penting kita bodo amat, jadi kita fokus buat diri sendiri itu Bang. Kalau dari sales gimana nih Pak? Tadi kan sampai mana? Tadi kan sebelumnya selalu ngomong tadi kan. Yang detailnya gitu. Iya, jadi kan kalau di tadi saya ngomong apa ya? Apa ya? Apa ya coba? Ya, jadi seni kita memilih yang lebih penting itu tadi ya, kalau masalah ya.
Ya di sales ya sama aja sebenarnya. Kita ada plan A, plan B, plan C satu hari itu ya, dalam satu hari. Nah kita kejar dari pagi schedule yang pertama kita gagal, kedua gagal, ketiga gagal. Itu yang saya bilang tuh ya benar mungkin ya. Kalau tim mungkin agak sulit ya. Kalau untuk personal ya belum bisa ya. Begitu saya kecewa dengan hasil prospek saya ini yang pertama nih. Ya saya harus move on. Saya harus berikan next itu mungkin yang bisa bodo amat. Ini akan bisa saya lakukan besok hari, ya kan? Nggak gagal, oke bodo amat, besok kita lakukan besok lagi. Mungkin kalau di sales seperti ini nggak jauh sih, berbeda sama admin ya. Bagi saya penagihan ya, kalau misalkan sebisa mungkin gitu nagih ya bodo amat, nanti customer mau maki-maki saya, mau ngeblok saya, yang penting ada dana masuk pembayaran, ya udah itu kayak achievement buat saya. Nah itu beda kalau kerja perorangan. Jadi emang nggak bisa dipukul rata sih. Nggak bisa dipukul rata. Tiap divisi itu pasti ini ada yang ngebutuhin sikap bodo amat, ada yang enggak. Gitu. Ada tambahan? Cukup sih ya untuk dari buku ini, makanya ya kesimpulannya itu tadi seperti Mbak Dian bilang nggak ada yang bisa diaplikasikan dalam tim. Ada tidak bisa diaplikasikan dalam sebuah tim ya. Apanya kalau untuk individu mungkin sifat bodo amat ini sangat penting ya, buat diri sendiri dan untuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari bisa atau dalam pekerjaan. Itu aja palingan yang dibahas dari buku itu, atau ada lagi ya? Enggak sih, udah. Sekian dari kami untuk membahas sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung atau sikap kami yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat pagi.